Perkenalkan, nama saya Emmanuel Deki Kristanto dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan internasional. Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa, baik secara individu maupun kelompok yang dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Hubungan internasional dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhan, ataupun juga peperangan. Menurut Muhammad Hatta, dalam melaksanakan politik luar negerinya, maka Indonesia melaksanakan secara bebas dan aktif yang memiliki makna sebagai berikut. Bebas berarti tidak memihak dalam hal ini, atau dapat juga disebut sebagai pihak yang netral terhadap kedua blok. Nah, aktif berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua blok. Pola hubungan internasional bangsa Indonesia berdasarkan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berprinsip bebas aktif. Nah, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk yang pertama, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual. Yang berikutnya, yaitu pembentukan suatu persahabatan baik secara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Berikutnya, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Meningkatkan perdamaian internasional untuk meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Maka, Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur atau luar negeri dan melakukan diplomasi proaktif untuk membangun cita positif Indonesia di dunia internasional. Dalam menjalin hubungan internasional, ada internal dan ada eksternal yang mempengaruhinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Faktor ini berasal dari internal atau dari dalam suatu negara. Adanya faktor internal membuat suatu negara memutuskan untuk menjalin hubungan internasional. Yang pertama, adanya kekhawatiran karena keberlangsungan hidup negara. Terancam suatu negara menjalin hubungan internasional karena khawatir jika negaranya akan dikudeta atau mendapat intervensi dari negara lainnya. Kemudian, bisa juga disebabkan oleh kebutuhan nasional. Sebelum tercukupi, dengan baik jalinan hubungan internasional antar negara dilakukan untuk mencukupi kebutuhan nasional. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi oleh negara tersebut. Kemudian juga ada faktor eksternal, yang dimana berkebalikan dengan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar suatu negara. Jadi, faktor ini berkaitan dari luar negeri untuk dalam negeri. Berikutnya, ketergantungan antar negara dalam menjalankan kehidupan. Negara tidak bisa bertumpu hanya pada kemampuan nasionalnya sendiri. Contohnya, dalam penyelesaian masalah ekonomi, hukum, dan politik, atas kesadaran inilah negara tersebut akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan internasional. Kemudian, juga dapat disebabkan oleh ingin mewujudkan tatanan dunia baru. Negara menjalin hubungan internasional karena ingin memberi manfaat untuk kesejahteraan serta perdamaian masyarakat dunia. Melalui uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama internasional memiliki peranan penting dalam mendukung pencapaian nasional, baik melalui kerjasama bilateral, multilateral, ataupun melalui kerjasama organisasi internasional. Ini disebabkan oleh sumber daya suatu negara, baik manusia, alam, maupun teknis, sifatnya adalah terbatas, sedangkan kepentingan nasional sifatnya adalah juga terbatas dan diperpengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Demikian penjelasan mengenai hubungan internasional dari saya. Terima kasih.